Nah, oke teman-teman, jadi nanti kita akan buat ini ya, tutorial untuk menampilkan option lain saat salah satu option dipilih ya. Ini jadi pakai Ajax, PHP dan JavaScript ya. Jadi ketika misalnya kita pilih salah satu pilihan seperti ini, maka di samping kanan akan muncul pilihannya ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi seperti ini, maka pilihannya akan kosong gitu. Nah, oke, langsung saja kita mulai tutorialnya ya. Nah, oke, jadi untuk tahap pertama kita akan buat koneksi ke database terlebih dahulu ya. Kita buat di sini, saya akan membuatnya dengan gaya penulisan OOP PHP ya. Oke, langsung saja. Jadi kita buat koneksi ke database-nya. Sini kita buat kelas misal kelas apa ya, database ya, atau DB aja nih ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak juga karena ya kalau ini kan bukan lagi bahas basic ya, jadi udah paham ya yang dasar-dasarnya, jadi udah ngerti gitu. Jadi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan kecuali memang perlu gitu. Untuk database-nya misal di sini kode sum. Saya sudah persiapkan database-nya, nanti ininya kita tulis protected. Kalian di sini bisa pakai public function atau ditulis function biasa saja, atau seperti ini ya, bisa ditulis seperti ini atau langsung saja function construct. Tapi sih biasanya saya tulisnya seperti ini ya. Kalau public dan ini beda ya. Jadi kalau public ini bisa diakses oleh kelas lain nantinya menggunakan extend gitu, extends. Untuk tutorial atau untuk tutorialnya juga kalian bisa lihat di blog saya root93.co.id. Nah, ini kita buat ya, ini basic saja ya. This house is this. Ini sebenarnya basic ya, kalau kalian menggunakan procedural style ya sebenarnya sama aja gitu, cuma beda-beda, agak dikit beda ya penulisannya. Nah, ini tulisnya satu saja ya. Selanjutnya return ininya. Ini basic ya, maksudnya pasti kalian mengerti ya. Nah, selanjutnya kita buat apa lagi ya? Ini buat untuk kita akan membuat untuk melis, maksudnya kita akan buat untuk query untuk menampilkan fakultasnya. Karena dalam studi kasus ini kita akan
menampilkan data prodi saat data fakultas diklik gitu. Oke. Kelas main extends DB ya. Seperti ini, dan ya, pengennya di bawah ini biar enak lah. Sini kita tulis public function, misal function sama function list fakultas. Kalian bisa select from, kalau saya nulisnya seperti ini ya, kalian bisa select from lah, terserah ya, nggak usah didefinisikan di sini ya, terserah kalian ya query-nya. Nah ini kita biasalah, ini as perintah this con SQL. Oke, return as perintah. Nah ini untuk list menampilkan data prodinya ya, menampilkan data prodinya. Untuk query-nya ya bisa sama aja ya ditulisnya seperti ini ya, nanti dilakukan perulangan while gitu. Nah ini saya akan, untuk ngelis prodinya saya akan nantinya ini pakai perulangan while nantinya di ininya, tapi akan disimpan ke array gitu, nanti dibaca menggunakan for each, perintah for each. Gimana ya ngejelasinnya, pokoknya gitulah. Misal list prodi select ajak. Data ini untuk mendefinisikan, nanti kita kan akan menggunakan get gitu ya, mengget data yang dikirimkan oleh halaman indeks. Nanti si ajak get prodi ini akan menangkap gitu. Di sini kita buat misal query-nya SQL select ID fakultas, nama fakultas, ID prodi ya, ID prodi, kemudian nama prodi, selanjutnya from prodi where ID fakultas. Nah nanti kan kita buat tabel prodi. Nah tabel prodi ini nantinya harus berisi ID fakultas yang ada di dalam list gitu. Ini juga kalian bisa tulisnya menggunakan prepare statement ya, misal seperti ini, pakai ya seperti yang sudah saya jelaskan ya untuk prepare statement gitu, bagaimana nulisnya. Nah ini as data. Selanjutnya kita buat resultnya nanti. Kita buat while di sini, while is row. Sebenarnya kan bisa langsung ya nanti di while di sananya, tapi saya akan nulisnya beda aja di sini, pengen beda aja gitu. As result patch array ya, atau patch ashot. Nah di sini kita buat seperti ini, kemudian as data set. Nah ini seperti ini nulisnya ya.
Oke. Kalau datasetnya tidak kosong maka return dataset ya. Oke, ini sudah ya, as discount query. Oke, result page as such. Nah, ini udah. Nah, supaya tidak terlalu lama, di sini saya sudah siapkan untuk file indexnya. Untuk ininya list fakultasnya nanti kita panggil require once db-nya db.php di sini. Kemudian karena ini object oriented programming, jadi saya buatnya seperti ini, nanti sobj new main ya. Kalian sudah ngerti pasti ya kalau misalnya udah belajar ini. Jadi saya buat ini ya, sobj new main, kemudian nanti ini biasa ya, kita s fakultas, kemudian sobj list fakultas, berarti dia manggil si list fakultas yang ini untuk menampilkan kita while di sini. Oke. Dan oke, ini lihat hasilnya. Tapi ini belum ini ya. Ini kayak masih salah nih. ID fakultas, nama fakultas, from fakultas. As discount di sini query ya. Oke, kita lihat lagi. Ini belum ya. Nanti kalau ininya juga dilihat, ini belum. Nah, di sini kita tambahkan di dalam selectnya, kita tambahkan ID, misal ID-nya list fakultas, kemudian nanti kan rencananya pas on change dia muncul, berarti nanti kita tambahkan parameter on change ID, misal list fakultas ya, list fakultas, kemudian di sininya on change di sini kita panggil nanti fungsi untuk JavaScript-nya ya. Di sini get prodi. Ya, seperti ini nulisnya ya. On chain get prodi. Mungkin benar ya, seperti ini. Oke, udah. Tapi ini belum ya, kita buat dulu untuk JavaScript-nya. Nanti kalian di sini saya akan pakai Bootstrap ya. Nanti untuk ininya intinya kalian pakai jQuery ya, nanti harus ada jQuery-nya. Kalau nggak bisa. Nah, berarti di sini kita buat dulu JavaScript-nya. Script. Oke. Sebenarnya saya juga belum begitu paham tentang JavaScript. Jadi saya cuma niru-niru aja dari orang lain. Oke. Jadi lihat saja ya. Nanti kita buat function seperti ini, function get prodi sesuai dengan yang didefinisikan di dalam di dalam onchain-nya tadi, di dalam ID onchain. Kemudian kita tulis var str, kemudian seperti ini var file dokumen get element by ID, get element by ID, maksudnya by ID yang di tadi ya, fakultas list, fakultas apa tadi namanya, list fakultas ya, di sini list fakultas. Oke, ini sudah. Kemudian kita lakukan perulangan for i sama dengan 0, maaf, i sama dengan 0 ya, i lebih kecil. Kemudian di sini file length i plus. Oke.
Jadi saya juga nggak terlalu begitu paham ya sama ininya JavaScript-nya. Saya cuma niru-niru aja, tapi ngerti lah sedikit-sedikit. If, for, maksudnya ini kayak var file, ini dokumen get element by ID, mungkin get element maksudnya mendapatkan elemen berdasarkan ID yang ada di sini, list fakultas. Nah, oke. Jadi ini saya juga nirunya dari orang lain lah. Nah, di sini kita tulis lagi setelah perulangan for, di bawahnya kita tulis var str, kemudian str slash. Ini kayak waktunya mungkin ya, str, saya juga niru dari orang lain, length th 1 oke. Ini kalau misalnya kalian salah nulis, nah ini salah nulis, nah seperti ini nggak akan muncul gitu. Nanti bisa di konsolnya bisa terlihat lah pas kalian misalnya requestnya salah gitu. Oke, di sini langsung di sini kita definisikan s ajak. Di sini seperti ini tulisnya ya kalau ajak. Kemudian typenya get. Oke, typenya get. Selanjutnya filenya, URL-nya di sini saya sudah siapkan filenya, ajak get prodi.php. Datanya di sini berdasarkan ID fakultas, maksudnya data atau value-nya berdasarkan ID fakultas. Di value di select option-nya ya, di nilai value-nya, bukan di nilai yang ditampilkan, nilai value-nya. ID kan ada option value. Nah, value-nya itu yang nanti kita ambil gitu. Seperti ini. Plus str, terus nah di sini ketika sukses kemudian kita tampilkan dalam bentuk HTML data. Nah di sini kita ininya ID-nya apa? ID-nya ini untuk ID-nya berarti saya pakai di sini list prodi. Ini dalam bentuk HTML data. Oke. Ini sudah selesai. Nah, ini tambahkan titik koma. Kalau salah nanti biasanya di konsolnya kalian bisa periksa ya kalau salah. Nah, ini prodi, list prodi aja tulisnya ya, list prodi. List fakultas, list prodi. Sini. Nah, selanjutnya di bagian ajak get.prodi nanti kita menggunakan get ya, ngeget data yang dikirimkan oleh si user ya pada saat on chain itu. Nah, kita lakukan kan di sini kan di JavaScript-nya sudah didefinisikan bahwa dia akan melakukan request ke ajak get prodi.php. Nanti berdasarkan nilai ID-nya. Nah, di sini kita tambahkan lagi require ence. Nah, seperti ini. Tulis if kalau misalnya tidak kosong maka si get ID-nya. Nah, ini bukan base practice gitu, karena kan kalau base practice harus pakai filter dan lain sebagainya ya, supaya tidak terjadi kayak semacam peretasan atau apalah. Oke. Nah, di sini kita panggil untuk fungsi yang ada di db.php untuk list prodi select ajak. Misalnya pakai ini ya, bisa juga pakai ini ya. Misalnya query-nya seperti ini. Tapi biar beda aja kita tulisnya seperti ini. Sdata berarti get ID fakultas. Oke. Kita tes dulu echo sdata.
Nah, berarti ini berdasarkan ID fakultas ajak getprodi.php ya. Kita tulis di sini ajak getprodi.php, misalnya ID fakultas misal sama dengan 1. Oke, benar. Ini dia nangkep ya datanya. Nah, nanti untuk database-nya kurang lebih strukturnya seperti ini ya, teman-teman. Bisa lihat. Pasti kalian paham lah. Nanti untuk ininya fakultasnya strukturnya seperti ini, nanti ID fakultas nama fakultas. Oke. Nah, selanjutnya untuk prodi ID prodi nama prodi ya, seperti ini. ID prodi nama prodi, terus ID fakultas. Nah, ID fakultas kan ini dia ngambilnya dari ID fakultas seperti ini. Nanti kan dalam praktiknya kalian harus insertnya diatur ya, supaya bisa mendapatkan ID fakultasnya. Oke, selanjutnya kita buat apa lagi ya? Ini apa lagi? Oke, ini udah dites ya. Nah, selanjutnya kita pakai ini, fungsi ini, list prodi select azak sdata. Sdata ini berisi variabel ID fakultas yang akan di get, yang akan di request. Berarti kita tulisnya seperti ini, misal srisu, srisu, kemudian sobj, kemudian ditulis sdata. Ini berarti sdata yang itu ya, udah tidak usah dihapus lagi. Kemudian oke, ini sudah seperti ini. Kita tutup saja seperti ini. Nanti supaya gampang di sini option value, option saja langsung value kita kosongkan di sini kita. Nah, selanjutnya oke, tadi ada gangguan sedikit. Kita buat ininya, forage-nya ya, maksudnya kayak PHP. Kemudian kan kita akan maksudnya ini buat membaca elemen array ya, forage itu ya. Lupa lagi forage. Nanti seperti ini ya bentuknya, variable as apa gitu. Di sini sresult, kemudian dibaca array-nya dibaca berdasarkan ini ya, sresult. Kemudian s value-nya apa, value-nya kita rubah jadi sresult s prodi ya, misal. Oke, kita tutup saja seperti ini. Kemudian option value di sini value-nya misal php echo s prodi, kemudian ditulis id prodi. Oke, seperti ini, s prodi, id prodi. Nanti untuk ininya nama prodi, terserah ya. Untuk ininya nanti kalau misalnya kalian mau menginsertkan berdasarkan ID atau berdasarkan nama prodinya gitu, terserah kalian ya. Tapi sih kalau saya lebih milih ke prefernya, lebih milih ke si berdasarkan ID aja gitu kalau mau insert ke database. Nanti kalau mau ditampilkan namanya, kita tinggal buat fungsi aja lagi buat menampilkan namanya gitu. Tapi terserah ya. Nah, ininya kita tulis nama prodi. Dan oke, ini udah. Kita tutup aja ya, ini kita tutup. Sorry. Oke, ini udah. Kalau misalnya ada terjadi kelas kesalahan, nanti kita cek di konsolnya ya. Kita cek di konsol. Oke, kita reload. Harusnya ada kesalahan ya.
biar oh iya berarti ini ada kesalahan ya. Kita lihat ya di konsolnya. Kita lihat inspect elemen pas kita request biasanya ada di konsol. Nah, ini kan uncog get prodi is not defined index 40 ya maksudnya. Line 40. Ini ya. Mungkin di sini get prodi. Oke. Katanya di sini salah. Kita coba tulisnya seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Kita reload. Get prodi is as HTML select on change. Oh, salah. Benar. List fakultas. Ini salah ya. Nah, ini salah nih. Maaf ya. Ini kirain di PHP kayak gini ya. Ya, biasanya pakai sama dengan kan kalau di PHP kebiasaan. Nah, oke, kita coba lagi, mungkin nggak error ya. Kita coba, kita lihat di konsol, kita pilih fakultas. Oke. Bisa ya. Tapi ini kayaknya ada masalah, masih ada masalah. Ini ada string yang tidak tertutup. Kita lihat aja get prodi-nya di sini. Oh, ini ya. Kita hapus. Oke. Ini hapus. Tadi di copy paste sih. Nah, ini kita lihat. Oke, fakultas. Wis, masih ada itu. Cocoloknya ini di sini. Oke, option follow. Oh, ini satu-satu. Oke. Ini tadi jadi salahnya di sini ya. Nah, di mana ya tadi? Nah, ini. Saya pakai sama dengan ya. Nah, oke, jadi teman-teman seperti itu ya untuk tutorial PHP menampilkan option lain saat salah satu option dipilih ya. Jadi menggunakan on-chain JavaScript kolaborasi dengan PHP ya gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ahmad Jalni. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.